Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita ikuti tuntunan ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Roni Maga. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi dia benar-benar yang disampaikan oleh kita dan benar-benar yang disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita ikuti kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Sofyan. Pada rekan yang hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang terhormat kasih jadi Ketua Persatuan Gorontalo yang diwakili oleh Bapak Rizky Saputra, yang kami hormati Ketua Badan Tamirul Masjid dan Ketua Harian Badan
kami hormati mentor-mentor kami di wilayah, Bapak Rasis Mahmud, serta kami hormati kami bulannya, Ustaz Al-Qawar Bapak Said Makhmiyah, serta hadirin jamaah di kepada bersama kita sama di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menghadapi berbagai dan kesulitan adalah termasuk kunci kekayaan sebuah perkembangan ini. Sabar berasal dari bahasa Arab yang bersabar, yang artinya menahan diri. Maksud menahan diri dari berbagai masalah, serta menahan diri untuk tidak berbuat perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan sabar itu sendiri adalah melakukan sesuatu dengan menggunakan akal dan menggunakan syariat. Maka dari itu sabar bukan sesuatu teori. Sekali lagi sabar itu bukan teori, tetapi suatu ilmu yang didapatkan dari tindakan secara langsung. Dalam Islam sendiri sabar juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketentuan berupa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surga bagi orang-orang yang menjalaninya. Yang kedua, sabar dalam menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Sabar yang ketiga adalah sabar dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski buruk sekalipun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah bertawakal kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah 153. Ayat ini sudah menunjukkan bahwasanya Allah sedang bersama dengan orang-orang yang menjaga salatnya, yang menjadikan sabar sebagai penolong. Serta selain itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surga serta kehidupan yang tinggi bagi hamba-hamba yang senantiasa bersabar. Demikian pertunjukan tentang sabar yang bisa menjadi pelajaran kita pada saat ini. Apabila ada yang saya dan saya dalam perjalanan saya, jangan hanya masakan yang saya berubah, dan hanya kepada Allah dan Rasulnya, mari kita sabar mengamalkan dan tawadhu. Lillahi bismillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kultur singkat yang disampaikan oleh Bapak Sofyan Payu dan para yang disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Said Makhmiyah pada beliau dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pejabat pada Lapas kelas 2 Gorontalo, yang pada kesempatan kali ini ada dari kasih sinadi diwakili oleh Pak Rizky Saputra. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Badan Takmir Masjid At-Taubah, Bapak-bapak,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mohon maaf kami tidak bisa menyapa satu persatu tentunya. Namun pada intinya saya datang dengan konsep musyawarah. Kita manusia sama, tidak ada yang berbeda dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu tentu bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah sangat saya takmim, saya hormati dan saya muliakan. Terlebih lagi tadi ada Ustaz yang sudah menyampaikan ceramah tentang sabar, masya Allah. Ini kalau dihayati dengan baik, maka selesai urusan di dunia ini. Kalau sudah diperhadapkan dengan yang namanya sabar. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai kegiatan kita, ta'lim ataupun ceramah atau apa namanya, sebaiknya kita sambung hati dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala hilaf dan kekeliruan baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja kita lakukan, karena kita tahu bahwa setiap manusia pasti banyak salahnya. Selanjutnya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita sangat berharap ada syafaat ketika kita di yaumil qiyamah nanti. Tidak usah syafaat di dunia, tidak usah, tapi kita sangat butuh syafaat beliau ketika kita menghadap kepada Allah, dan beliau menjadi pemberi syafaatul ummah, syafaat yang paling besar. Dan itu akan siap beliau berikan kepada orang yang paling banyak mengucapkan sholawat kepada beliau. Maka kita bersolawat dan taslim kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat kita, taslim kita, beliau terbangkit dan bisa menjawab sholawat dan salam kita dari tempat ini. Sallallahu alaihi menyambut kita sebagai umat beliau yang beliau hidupkan di akhir zaman ini, ya Allah. Selanjutnya hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita semua selaku manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia,
Alhamdulillah, saya manusia, bapak-bapak manusia, kita semua di sini manusia, maka mendapatkan sapaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku, kata Allah, atau kami, kata Allah, ciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan berbagai macam bentuk perangai dan bentuk dari secara harfiah ataupun hurufiah. Allah ciptakan semua kita manusia dengan berbagai macam perbedaan yang ada pada diri kita. Dan perbedaan ini yang kemudian disinyalir sebagai alat untuk bisa disatukan dan bisa bertengkar sepanjang masa. Karena ada berbeda itu. Syu'uban wa qabaila. Ada perbedaan-perbedaan ini berbangsa-bangsa bersuku-suku. Untuk apa kata Allah? Ada tujuannya. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Dan insya Allah sebentar intinya berada pada sabar. Insya Allah ada pada sabar. Perbedaan yang ada pada diri manusia itu berbeda dari pandangnya, sudut pandang, berpikirnya berbeda. Karena tingkat pengetahuannya pasti berbeda. Kenapa tingkat pengetahuan berbeda? Karena pengalaman berbeda. Kenapa pengalaman berbeda? Karena tempat tinggal kita berbeda. Sehingga yang kita alami pasti berbeda. Dan tidak seorang pun di dunia ini mengalami dalam kehidupannya sama. Tidak seorang pun. Pasti akan beda. Sehingga cerita hidup kita hanya kita yang tahu dari Allah. Dari perbedaan-perbedaan yang ada ini, ada potensi untuk dijadikan sebagai kekuatan yang luar biasa, namun juga bisa meruntuhkan kita. Kenapa? Karena berbeda. Tapi Allah menciptakan perbedaan itu bukan untuk meruntuhkan manusia, bukan. Tetapi justru Allah menjadikan perbedaan itu sebagai perekat. Dan yang paling bisa merekatkan, bisa menjadi perekat daripada kehidupan manusia itu sendiri. Kenapa? Kalau tidak berbeda, bagaimana bisa direkatkan? Mesti harus berbeda. Sama dengan orang mau bikin rumah, mau bikin col, coba bikin col dari apa dulu? Dari batu saja. Kira-kira mau batu letak itu? Pasti ada unsur-unsur lain, kita butuh pasir, kita butuh kerikil, kan begitu. Butuh air maka yang kemudian air itu akan meninggalkan tempat itu, dia akan menjadi keras. Maka ini butuh untuk direkatkan. Direkatkan untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan kita bukan dunia. Kalau nanti ada di tempat ini orang yang masih cita-cita hidupnya hanya berupa dunia isi dunia dan kenikmatan dunia, maka sesungguhnya cita-cita hidupnya sangatlah rendah. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia ini tidaklah lebih berharga daripada saya. Baru memikir apa? Cuma memang manusia melihat luar biasa. Kenapa? Karena manusia itu sudah yang paling kecil. Kalau kita coba-coba mau mengukur kebesaran daripada manusia, mau dilihat dari mana? Saya sering melihat terkebun ketika Mobalia apa dulu yang ada map ini, kemudian di mana Gorontalo yang jadi kecil sekali. Di mana saya bertambah ini? Belum ada di rumah, ternyata kecil sekali. Dan itu tidak ada harganya, tidak ada harganya. Maka sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita yang kemudian harus ditopang oleh kesabaran tadi. Saya juga menyimak apa yang disampaikan tadi. Sebenarnya kesabaran memang tidak boleh hanya dalam batas konsep, hanya di pikiran. Boleh pikiran mau sabar itu loh. Kesabaran itu menyatunya antara konsep dan perbuatan dari perilaku yang bisa menahan diri, itu sudah itulah sabar. Tadi disebutkan sabar ketika mendapatkan ujian, nah itu sudah harus sabar memang. Tapi ada yang diuji harus sabar, dia mampu untuk mendapatkan itu. Tapi karena itu yang dilarang oleh Allah, maka dia tidak melakukannya.
Nah, ini luar biasa ini sahabat seperti ini. Mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, padahal dia mampu mengambil, mampu memanfaatkannya, tapi dia kalau tidak melakukannya karena sadar, nah ini dilarang oleh Allah, maka dia tidak melakukannya. Begitu pula sahabat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Betapa berat ini subuh-subuh semua bangun, mau pergi badan, mau sholat di sana, mau ngaji, berat. Orang lain masih tertidur dalam berbulan-bulan kita ngomong kita sudah bangun, sementara orang lain sedang tertidur gelap. Itu berat sebenarnya. Maka bagi orang-orang yang melaluinya, yang bisa menahan, bisa melakukannya dengan baik, maka sesungguhnya itu praktek daripada sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Orang lain pada senang-senang minum, makan, ya. Kemudian kalau yang sudah terbiasa dari bagian ahli hisab, PKK sekali belajar sama itu adalah hisab lagi itu, asap-asap itu. Habis makan tulis, kemudian kita karena taat kepada Allah, maka kita sabar untuk tidak melakukannya karena sedang berpuasa. Maka ini bagian daripada kesabaran, berarti di dalam menjalankan ketaatan perintah Allah terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbedaan-perbedaan tadi ini yang diusung oleh manusia harus dilekatkan dengan sabar tadi, harus dimuluskan dengan sabar. Kalau tidak, kacau terus hidupnya. Bagaimana tidak? Kalau manusia tidak ada kesabarannya, maka ada orang yang pengguna jalan itu bawa batal. Ya? Kalau mereka tidak sabar, memang waktu ini dia, soal politik kita jangan bapak di jalan, soal klakson, ada yang mau tabrak sama kan begitu. Tapi karena seperti itulah manusia harus bisa menahan dirinya agar tidak menjadikan dia celaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hiruk-pikuk kegiatan manusia, dari sejak dia bangun pagi, beraktivitas dalam seharian penuh, kemudian sampai tidur, bangun lagi, maka dalam aktivitas seperti itu manusia tetaplah manusia yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan kemampuannya. Kalau mendapatkan nikmat, wajiblah baginya untuk bersyukur. Kalau mendapatkan bagian yang kebalikan daripada nikmat itu, maka dia wajib baginya untuk bersabar. Inilah mereka orang-orang yang diidamkan di dalam ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Ajaban min amril mu'minin. Sungguh menakjubkan ini urusan orang-orang beriman ini luar biasa. Luar biasa urusan orang-orang beriman. Kenapa? Kata Nabi, walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan tidak ada orang yang menjalani yang menjalankan kehidupannya ini dengan seberuntung itu melebihi keberuntungannya orang-orang beriman. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Menjalankan kehidupan, tapi sungguh sangat beruntung. Apa itu? Kalau dia ditimpa oleh musibah, dia mampu bersabar. Itu baik baginya, kata Rasulullah. Tapi kalau dia ditimpa oleh kebaikan, dia sangat bersyukur kepada Allah, dan itu pun baik bagi. Maka oleh karena itu antara sabar dan syukur ini bawa terus di dalam kehidupan kita, dan terlebih lagi pada kesabaran ini kita bawa terus. Kenapa? Karena memang kalau kesyukuran kita itu langsung amalnya langsung bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kesabaran, kita sabar dari perilaku sesama manusia, kita sabar dari perilaku sesama hewan, kita sabar dari perilaku makhluk-makhluk Allah yang lain, itu menjadi modal untuk kehidupan kita. Tetapi kalau kita bersyukur, maka ini adalah ungkapan yang datang dari dalam diri kita menjadi keluar, manfaatnya keluar. Bagi orang yang bersyukur, dia akan membersihkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya, entah itu iri, dengki, ya. Bagi orang-orang yang suka bersyukur, maka namanya ini tidak ada dendam dan lain sebagainya, insya Allah akan hilang. Kalau dia adalah orang yang pandai bersyukur.
Karena kesyukuran pertama akan mencuci hatinya menjadi bersih. Karena dia senantiasa bersyukur hanya kepada Allah. Tidak ada orang bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling layak untuk kita bersyukur adalah kepada Allah. Kepada sesama manusia, apa yang kita lakukan cukup berterima kasih. Karena itu pun diperintahkan oleh Nabi. Nabi memberikan indikasi kepada orang-orang yang pandai bersyukur itu, la yashkurin nasa la yashkurullah. Orang yang tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia atas kebaikan yang mereka berikan kepada kita, mereka sudah berbuat baik kepada kita dan kita tidak mampu mengucapkan syukur, terima kasih, maka Allah, kata Rasulullah SAW, tandanya orang itu tidak mampu atau belum bisa bersyukur secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbedaan yang terjadi, hiruk-pikuk kehidupan yang kita alami dalam kehidupan dunia ini, jadikan sebagai sarana kita untuk menjadi lebih takwa, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, lebih bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, lebih bisa menjadi dewasa, lebih bisa menjadi bijak dari semua kejadian yang kita telah pikir, kita pelajari, kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah. Dengan begitu, maka insya Allah semua amal kebaikan kita, entah itu amal makhluk yang lahir dari sholat, yang lahir dari mengaji, yang lahir dari baca istighfar, doa dan lain sebagainya, yang sudah memang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah, lahirlah ketakwaan. Dan kepada sesama manusia kita mestinya lebih banyak memberikan nilai-nilai kebaikan agar manusia bisa berterima kasih kepada kita dan mereka kita bantu untuk bersyukur kepada Allah. Intinya perbedaan kita ini sebenarnya adalah wasilah ataupun cara kita untuk saling nebeng amal. Orang-orang tahu bilang mohana kalau amali. Mohana kalau amali. Saya datang mohana tak amali. Bapak-bapak mohana amali dari sesama. Amal kita ini yang kita perbuat bersama-sama, kalau diridhoi oleh Allah, maka berarti terjadi antara satu sama lain kita saling membantu orang lain untuk melakukan kebaikan. Maka kalau kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa bersabar untuk diri kita sendiri menjadi lebih baik, bersyukur untuk menjadi diri kita lebih baik dan menjadikan orang lain juga menjadi lebih baik, maka kita akan menebarkan semua kebaikan-kebaikan yang ada. Dan kata Nabi SAW, kita lanjutkan dulu ayat tadi. Inna akramakum, orang-orang yang mulia, mulia dihormati, dijunjung tinggi, dikasihi, diinginkan di dalam ajaran agama kita ini adalah at-taqwa. Inna akramakum indallah at-taqwa. Orang yang paling mulia dan jelas akan dimuliakan oleh Allah. Di antara manusia yang berbeda karakter ini, yang hidup dalam satu tempat yaitu bumi, dengan pertemuan yang mereka lakukan secara intens atau tidak, bersosial dengan sesamanya, apa yang mereka bawa di hadapan Allah yang bisa mengangkat derajat mereka di hadapan Allah hanyalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu diantaranya bisa mengendalikan diri, memberikan manfaat kepada sesama. Itu juga bagian dari ketakwaan. Karena kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ila Allah, amal yang paling Allah suka. Tadi sabar, sabar itu sudah bersama Allah, ya. Innallaha ma'as sabirin. Dan ada amal yang paling disukai oleh Allah. Apa itu, Bapak-bapak? Yang dimuliakan Allah. Ada amal yang paling disukai oleh Allah. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ila Allah, amal yang paling disukai, dicintai oleh Allah, idkhalus surur ala qulubil mu'minin atau fi qulubil mu'minin. Setelah ada fardhu, kata Nabi, amal yang paling dicintai, disukai oleh Allah setelah hambanya itu menjalankan kewajiban. Kewajiban itu sholat lima waktu, ya, puasa, kan itu kewajiban. Itu adalah kata Nabi, idkhalus surur fi qulubil mu'min, memasukkan kegembiraan, memposanagi ketawa. Dan ini nilainya luar biasa, menyenangkan orang,
ya, membuat orang lain senang. Ya. Jadi kita ukur-ukur, kita pikir-pikir diri kita kalau ada bersama teman-teman kita dan teman-teman kita mendekat, berarti itu tandanya mereka nyaman dengan kita. Kalau ada teman-teman kita dan teman-teman kita pada menjauh, itu ada dua, mungkin kita belum mandi, atau memang kita dijauhi karena perilaku kita. Oleh karena itu, kalau kita merasa tidak ada nada-nada kita dijauhi, maka introspeksi dan perbaiki. Tidak ada yang bisa menunda orang lain kecuali dirinya sendiri di dalam meraih kebaikan kita. Jadi kalau kita mau memperbaiki diri kita, maka itu terserah pada kita, tergantung pada kita. Mau secepat apa atau selambat apa, itu tergantung kita. Dan kalau bertanya dari dalam, tidak ada dorongan-dorongan dari dalam untuk menjadi lebih baik dan itu diikuti, itu sangat dahsyat manfaatnya. Ya, manfaatnya sangat luar biasa. Kenapa? Bukan berarti dari luar tidak ada manfaatnya. Ada juga manfaatnya dari luar. Misalnya ada orang yang menasihati kita, jangan betul itu, nasihat dalam bentuk nasihat apapun. Kalau kita dilihat sedang melakukan sesuatu yang tidak mestinya kita lakukan, lalu ada orang yang menasihati kita, sesungguhnya orang yang datang menasihati kita itu bukan hanya karena maunya, tapi sesungguhnya juga diantaranya di situ ada tangan-tangan Allah untuk menggerakkan hatinya kemudian mendatangkan orang itu kepada kita. Maka yang pertama yang kita lakukan, terima dia dengan baik. Kemudian apa saran-sarannya, dengarkan dengan baik. Ketika kita sudah dengarkan dan memang kita bisa lakukan, maka lakukanlah kebaikan itu. Tetapi kalau dia muncul dari diri kita sendiri, itu maha dahsyat. Ya. Sebagaimana saya berikan perumpamaan sebutir telur. Ya. Sebutir telur, kalau pecahnya dari dalam dia pecah, maka manfaatnya lebih tahan lama, lebih banyak, lebih bawa maslahat. Tapi kalau pecahnya dari luar, ada maslahatnya, tapi hanya sesaat. Jadi kalau pecah dari luar, paling-paling telur itu jadi telur dadar, ya, begitu ya, telur goreng, telur rebus, sudah dipecahkan, rebus lagi, pecah dari luar. Tapi kalau dia pecah dari dalam, bukan diri maksudnya, bukan diri. Pecah dari dalam, jadilah dia ayam. Ya, kalau dia jadi ayam, apalagi ayam yang betina, tentu akan lebih memberikan telur yang lain lagi. Kan begitu. Maka sebenarnya harapan kita itu, harapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu setiap amal baiknya itu biar terdorong dari dalam hatinya. Ya. Motivasi itu dari dalam, bukan dari luar. Mungkin dia dengar dari luar, tapi mungkin itu terkait dengan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Maka ini lebih baik. Nah, dengar firman Allah, ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dan seterusnya, dan kemudian terakhir Allah berikan berita gembira. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dan dimuliakan Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Mendengarkan ayat ini, dia telah pikir dengan bagus, kemudian dia jadikan dirinya, saya harus dapat takwa itu. Maka ini dorongan dari dalam hati yang dapat langsung taufik dari Allah. Ya? Dapat taufik dari Allah. Mengenai orang yang menyampaikan, misalnya saya yang menyampaikannya, ini cuma perantara, alat ini. Saya ini cuma alat. Adapun yang datang itu, yang dibacakan, yang datang dari Al-Quran, itu memang gerakan Allah, bacakan ayat itu. Maka ketika dibacakan ayat itu dan ada yang mendengar, menelaahnya dengan baik dan ingin mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka sesungguhnya dia sedang mendapatkan apa yang disebut dengan taufik dari Allah. Dorongan Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baik untuk diri kita sendiri ataupun kemudian untuk orang lain. Maka jadilah, doronglah diri kita untuk menjadi lebih baik tanpa harus didorong oleh orang lain, kan begitu. Soal kehidupan kita ini kan bermasyarakat, ta'ambulan. Ketahuilah bahwa wanujamoti aturu me'aturu walotau, kan begitu. Kalau kita tidak mengatur diri kita sendiri,
tidak jam dulu, ini dulu tahu. Kalau dulu tahu barangkali ini konotasinya jadi tidak baik. Orang beriman itu so tahu ada lubang di sini, kita tidak boleh jatuh di situ. Tapi kalau ada orang yang tidak mau, pokoknya kalau beliau kita tahu ada lubang di sini, tapi kita rata bunganya. Jadi kalau dari orang jangan salahkan orang lain, kan begitu. Maka doronglah diri kita untuk menjadi lebih baik. Ya, itu untuk tataran manusia. Ya. Maka kemudian di dalam kehidupan kita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas. Ya, kalau kita sudah terdorong untuk menjadi orang yang baik, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia itu, berarti kalau manusia tatarannya bukan hanya terbatas orang Islam, bukan. Tidak hanya terbatas orang mukmin, bukan. Meskipun Nabi yang bilang, tapi kan bahasanya manusia, nas. Tahap dua laut itu manusia, tahap dua matahari itu manusia, tahap dua macam-macam itu manusia. Maka manusia, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum, orang yang paling banyak memberi manfaat. Orang yang paling banyak memberi manfaat, dan di antara orang yang paling banyak memberi manfaat itu adalah orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Bagaimana caranya berbuat baik untuk diri sendiri bisa bermanfaat untuk orang lain? Bisa. Misalnya kita menyenangkan hati kita, disenangkan hati ini, gembirakan hati ini, sehingga hati begitu merasa gembira, maka kegembiraan akan muncul dari raut wajah kita yang berseri-seri. Wajah kita berseri-seri, murah senyum, ketemu dengan orang lain akan merasa juga senyum, merasa turut, merasa senang bersama dengan orang-orang yang seperti ini. Berarti dengan memperbaiki diri sendiri, pengaruhnya bisa memberi pengaruh yang positif kepada sesama manusia. Dan itu positif, itu hal yang baik. Berarti amal-amal itu kalau di misalnya atau waktu memang bukan. Ini kan suruh jatuh di apa? Ditara, karena mungkin ada masalah yang sedang dia pikir sehingga tidak peduli lagi dengan sesama yang ada di lingkungan. Ini tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh seperti itu. Insya Allah kita adalah orang yang terdorong untuk melakukan kebaikan dan bisa memberikan kebaikan yang lain yang kita miliki itu kepada orang lain agar kita didorongkan kepada sebaik-baik manusia. Orang-orang yang sering banyak memberi manfaat. Manfaat itu banyak sekali. Bapak-bapak yang memuliakan Allah, membantu teman itu manfaat. Membawa apa-apa itu manfaat untuk kemaslahatan bersama itu manfaat. Membuang sampah pada tempatnya saja itu sebenarnya manfaat. Kenapa? Karena kita buang sampah bukan pada tempatnya, artinya kita mencederai orang lain atau mengganggu orang lain. Setidaknya kalau bukan karena orang tasawuf di situ kita bawa, setidaknya mengganggu pandangan mereka. Jadi tidak jaga ini kalau kotor-kotor lagi. Tapi kalau kita bersihkan, maka itu mendatangkan maslahat untuk yang lainnya tanpa kita sadari. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada sesama. Maka tidak ada batasan bagi orang untuk melakukan kebaikan. Ya. Memberikan manfaat kepada sesama tidak ada batasan. Kita pernah dengar kisahnya dari Ayub alaihissalam yang ketika diberi oleh Allah ujian, sekujur tubuhnya mendapatkan luka, ya, sehingga beliau dijauhi karena luka yang beliau miliki. Kemudian beliau keadaan seperti itu tidak membuat beliau terhalang untuk beribadah atau berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meminta masih ada dua harapan beliau. Satu, lidah, dua hati. Lidah dan hati. Ya Allah, biarkan semua tubuh saya digodok-godok oleh ulat jadi busuk seperti itu. Biarkan lidah dan hati saya masih tetap utuh. Kenapa?
setidaknya masih ada 2 ini, saya bisa beribadah kepada Allah dengan cara berzikir di dalam dengan lidah dan di dalam hati. Artinya kebaikan itu di mana dan kapan saja kita berada, kita sebenarnya masih memiliki peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, dan manfaat kebaikan yang kita lakukan boleh jadi untuk diri kita sendiri, tapi bisa berimbas kepada orang lain. Sama dengan ketika kita melakukan keburukan, kita biasakan hati kita dengan sesuatu yang buruk, keburukan akan berada pada kita, kemudian akan berimbas kepada orang lain pula. Maka orang yang senantiasa berbuat kebaikan, insya Allah, maka kebaikan itu bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi baik pula. Dan hadana ala khairin, siapa yang menunjuki orang lain atau menjadi sebab orang lain melakukan satu kebaikan, falahu ajr, maka baginya pahala mithlu ajri fa'ili, sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pikir ini ya cukup. Insyaallah kita dalam pertemuan seperti ini selalu ada 1-2 kata atau kalimat yang ada manfaat untuk kita. Jangan biarkan program ataupun kegiatan berlalu tanpa ada manfaat untuk diri kita. Kalau hanya seperti itu, maka kehidupan kita akan tetap begitu saja. Dengan stagnan, tidak ada perkembangan. Ya. Jadi seperti itu, insya Allah kita menjadi orang-orang yang baik dan senantiasa berharap datangnya kebaikan, dorongan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan taufik. Billahi taufiq wa bihi hidayah. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa ya, mudah-mudahan dengan doa yang kita mengajarkan kepada Allah. Doa itu adalah permohonan kepada Allah, dan ada petunjuk dari Nabi. Kalau kita mau berdoa dan doanya bisa sampai, jangan lupa bersolawat. Dan petunjuk dari para ulama kita, kalau kita berdoa awali dengan surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu seperti cek kosong yang kita tuliskan doa-doa kita di situ, dan insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'awratina وعلم وعافينا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا كريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم